Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 736 sampai bab 740. Dengan life crystal ini, kekuatan Omi jauh lebih kuat. Omi sedikit bersemangat. Dengan life crystal, aku khawatir bahkan level pertama awal dari Unity Realm bisa mencobanya. Kemampuan untuk membutakan mata orang lain bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Dengan life crystal, Omi berkeliaran di seluruh laut. Dan semua binatang laut di bawah alam persatuan tidak memiliki lawan untuk Omi. Dan semuanya dibunuh secara langsung. Bahkan bagi manusia, di bawah alam persatuan, pasti tidak ada lawan yang tersisa. Hahaha, itu bagus. Dalam satu pagi, Omi membunuh lebih dari 10-11 atau lebih binatang laut. Masing-masing menghisap energi spiritual mereka. Meskipun dikuburkan, suatu hari itu bisa menumpuk lebih sedikit menjadi lebih banyak. Jadi, Omi membunuh sampai malam. Membunuh total 20 binatang laut. Omi menghisap energi spiritual dari 20 binatang laut. Akhirnya merasa sedikit tersentuh oleh alam kesempurnaan agung bawaan tingkat kedua yang telah lama dia sentuh. Sudah hampir waktunya. Mari kita kembali dulu dan membunuh mereka lagi. Aku lelah sendiri. Alam agak longgar sekarang. Kembali dan diam-diam memahami dan mencoba menerobos ke tingkat kedua dari kesempurnaan besar bawaan. Omi dengan tegas meninggalkan kedalaman laut. Awalnya, Omi ingin melihat apakah dia bisa bertemu dengan binatang laut yang kekuatannya telah mencapai alam persatuan, yang berada di atas 12 pin. Tapi sayangnya, dia tidak. Lagi pula, tidak mudah untuk menemukan binatang laut yang telah mencapai alam persatuan. Dan bahkan jika Anda mau, Anda harus pergi lebih jauh ke laut. Bintang-bintang sudah cerah di langit saat Omi segera kembali ke tempat di mana dia turun ke laut di pagi hari. Kenapa kamu hanya datang ke sini? Kamu membuatku khawatir sampai mati. Samira berlari keluar dari samping. Omi turun selama sehari. Dia khawatir Omi akan mati di dasar laut. Bukan apa-apa. Laut dalam jarak 100 km di dekat Star Ocean Academy bukanlah ancaman yang aman. Baiklah. Aku juga lelah secara mental. Ayo kembali dan istirahat. Setelah Omi kembali, dia segera memasuki ruangan untuk pemahaman yang tenang. Bersiap untuk mempengaruhi tingkat kedua dari kesempurnaan besar bawaan. Keesokan harinya, Omi akhirnya berhasil menembus ke level kedua dari kesempurnaan besar bawaan. Ya ampun. Akhirnya menerobos ke tingkat kedua dari kesempurnaan besar. Satu alam kecil ini lapis demi lapis. Terlalu sulit untuk menerobos. Ini jika bukan karena hukum besar dewa mengisap. Hanya mengandalkan mencerminkan saya sendiri. Saya benar-benar tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Tidak heran siswa asing di sini. Itu puluhan tahun di setiap kesempatan. Omi berjalan keluar ruangan. Samira mencoba memasak nasi. Namun sepertinya tidak bisa matang dengan benar. Dan dia tampak mengecewakan. Apa yang kamu lakukan? Kamu sudah bangun. Aku berlatih tadi malam dan tidak tidur sama sekali. Kamu ingin memasak? Ya, sayangnya. Aku terlalu bodoh. Sangguan Zuo menekankan. Dia ingin menanyakan Omi untuk bahagia. Tetapi dia tidak berharap untuk mencakupnya. Oh, namun juga kamu adalah wanita berusia 1000 tahun. Bagaimana mungkin kamu bisa menggunakan bahasa kotor seperti itu? Belum lagi kondisi memasak di sini sangat primitif. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa itu kami belum memiliki sedikit makanan sejak kami makan pagi sebelum kemarin sampai sekarang? Samira berkata, Omi sedikit malu melihat perut Samira menggerutu. Tapi dia bahkan belum memberi makanan lengkap. Ketika Omi pergi mencari Hitiansing sehari sebelum kemarin, dia membawa kembali sedikit sarapan dan belum makan sejak saat itu. Omi berkata, lihat, ayo. Saya perlu merekrut beberapa siswa internasional. Setidaknya seseorang dapat melayani mereka. Tetapi saya tidak ingin repot. Dan jika saya merekrut siswa internasional, saya pasti perlu sedikit membantu mereka. Seperti dengan duel bulanan. Omi, aku berada di tingkat 9 dari lagu pengantar tidurku. Jadi berapa tingkat mesmerismeku? Setidaknya 12 pin sekarang. Anda dapat pergi dan menilai 12 pin mesmeris. Setelah Anda berhasil dalam penilaian Anda juga dapat memenuhi persyaratan untuk membangun rumah.
Anda dapat pergi dan menilai beberapa hari ini baik-baik saja. Sertifikat Star Ocean Academy tentang mesmeris adalah yang paling otoritatif. Bagus. Hehehe. Semakin Samira meningkat, semakin bersemangat dia. Ketika dia datang ke Star Ocean Academy, dia hanya seorang mesmeris 8 kelas. Meskipun dengan usianya yang berusia 20 tahun, seorang mesmeris 8 kelas sudah sangat kuat. Tetapi dia tidak menyangka bahwa hanya dalam waktu sebulan, dia sudah menjadi seorang mesmeris kelas 12. Semua ini dianugerahkan oleh Omi. Samira, kamu berusia 20 tahun ini. 20 tahun untuk mencapai usia seorang memukau 8 kelas. Kamu juga dianggap sangat mengesankan. Ketika berita ini menyebar kembali, keluargamu pasti akan bangga padamu. Dan aku khawatir tidak ada yang lebih berbakat darimu di antara para mesmeris di seluruh wilayah Yanhuang. Dipuji secara berlebihan, Samira berkata dengan bangga. Tetapi dia tidak bangga. Karena tidak peduli seberapa kuat dia. Dia masih selalu di bawah Omi. Tepat pada saat ini, seorang pria terbang dari luar. Halo, Senior Tang. Siapa kamu? Mata Omi menatap pria bawaan yang terlambat ini terbang masuk. Senior Tang, kamu juga seorang siswa internasional dari Kekaisaran Yanhuang, kan? Benar. Kalau begitu, kamu harus tahu Yan Plunder. Yan perampasan apa? Tidak tahu, Omi gusar. Orang ini tidak langsung menjelaskan maksud datang. Jiber-jaber juga jualan relasi. Yan apa menyapu? Sakit. Orang yang mendengar penampilan Omi yang sangat tidak sopan kepada Yan apa yang melihatnya, sedikit terkejut, dan ada sedikit kemarahan di matanya. Senior Omi, Yan Gou adalah pangeran dari Kekaisaran Yanhuang kami yang datang untuk belajar di Star Ocean Academy. Dia berusia 29 tahun ini. Dia menyatukan dengan kesempurnaan bawaan beberapa waktu lalu dan baru saja membangun tanah airnya. Saya juga dari Kekaisaran Yanhuang, dan pada saat yang sama saya berada di bawah komando Yang Mulia Yan Gou. Anda baru saja tidak menghormati Yang Mulia Yan Plu. Saya benar-benar terkejut. Alis Omi berkerut. Dia terlihat ingat. Ketika dia pertama kali tiba di Star Ocean Studies. Seorang kepala organisasi tertentu bernama Andrew. Memahami tentang orang ini. Mengatakan bahwa Yan Plu sangat berbakat. Baru berusia 29 tahun dan telah mencapai kesempurnaan besar bawaan. Layak memiliki gen yang kuat. Sekarang Omi tiba-tiba teringat. Pangeran Yan Gou. Oh. Apa yang dia maksudkan dia datang kepadaku? Senior Tang. Pangeran Yan Gou mendengar bahwa kamu juga berasal dari Kekaisaran Yanhuang. Jadi, sangat ingin bertemu denganmu. Omi bertanya. Kenapa kamu tidak datang jika kamu ingin melihatku? Kamu. Orang itu agak marah. Tapi Omi agak cuek pada dirinya sendiri. Status apa itu Omi? Status apa Yan Plu? Siapa yang akan bertemu siapa? Senior Omi. Yang Mulia Yan Gou adalah pangeran kerajaan Yanhuang kami. Dia meminta saya untuk memberitahu Anda untuk pergi ke rumahnya. Dia ingin melihat Anda. Oh, Omi tersenyum. Pangeran Yan Plu ini baru saja mencapai kesempurnaan besar bawaan beberapa waktu lalu. Pasti hanya mencapai tingkat pertama dari kesempurnaan besar. Di antara semua kesempurnaan besar bawaan, pasti kekuatan tingkat bawah. Omi sekarang sudah detik di 48.000 mil untuk pergi. Di bawah alam persatuan Omi pasti tak terkalahkan. Di mata banyak orang, Pangeran Yan Wu, yang mencapai penyelesaian bawaan pada usia 29 tahun, adalah orang yang sangat berbakat dan kuat. Tetapi dibandingkan dengan Omi, perbedaannya sangat besar sehingga mengarahkannya untuk memukul orang. Omi, Pangeran Yan Wu telah berbicara. Apakah kamu pergi sendiri atau tidak? Kamu dapat memutuskan. Yang Mulia Pangeran Yan Wu sedang mencarimu. Kamu sangat tidak tahu berterima kasih. Aku harap kamu mengenali identitasmu sendiri. Pria bawaan yang terlambat di depannya ini tampak seperti sedang menegur Omi. Api melonjak di dalam Omi. Dia berada di tingkat kedua dari kesempurnaan agung bawaan. Keberadaan yang tak terpecahkan di bawah seluruh alam persatuan. Tetapi dia sebenarnya ditegur oleh budak anjing bawaan yang terlambat ini. Budak anjing ini tidak lebih dari seekor anjing yang berjuang untuk mendapatkan kekuasaan. Berpikir bahwa dia adalah Pangeran Jarahan Yan. Tetapi dia benar-benar berani menegur Omi karena datang. Bang! Omi menamparkan dadanya dalam sekejap. Ketak! Budak anjing itu tiba-tiba semua tulang rusuk di dada patah. Omi juga terbakar. Jadi dia tidak meninggalkan ruang untuk tangannya. Dan mengunci ini tidak lebih ringan dari ukiran yang diberikan Mu Qianzi kepada Andrew. Yang berarti bahwa budak anjing itu telah benar-benar hancur. Kamu! Mulut budak anjing bawaan yang terlambat datangkan memar dan menunjuk dengan marah ke arah Omi.
Omi meraihnya dan menggendongnya di dekatnya dan berkata, "Kamu Aking ingat. Aku seorang senior di tingkat kedua kesempurnaan besar bawaan. Kamu hanya anjing pangeran. Kamu anjing, tapi kamu tidak menghormatiku. Anjing macam apa kamu?" Setelah mengatakan itu, Omi melemparkannya dengan kejam keluar pagar. Sayangnya, pria itu tidak bisa bangun sama sekali dan jatuh ke tanah sambil berteriak, "Omi, saya adalah kekasih Yang Mulia Yanplu. Jika Anda berani menyakiti saya seperti ini, Yang Mulia tidak akan mengampuni Anda." Omi cemburu dan tidak peduli dengan budak anjing yang dilemparkan keluar. Samira berkata, "Omi, namun dia juga adalah Antek Pangeran. Apakah tidak apa-apa bagi Antek untuk pertempuran udara di depanku? Beruntung Star Ocean Academy tidak bisa berduel pribadi. Atau aku akan menghentaknya sampai mati." Pangeran Yan Plunder menanyakanmu, "Apakah kamu akan pergi?" Jika kamu ingin melihatku, ambil inisiatif untuk datang kepadaku." Tapi dia seorang pangeran. Jadi bagaimana dia bisa datang kepadamu secara pribadi? Dan fakta bahwa Yan Gou mampu lulus ujian keluarga kerajaan Yan Huang menunjukkan bahwa dia adalah seorang pangeran dengan potensi dan bakat besar. Dan statusnya bahkan lebih mulia daripada pangeran rata-rata. 40 pangeran yang Anda layani, Yan Qiang, memiliki perbedaan besar dibandingkan dengan Yan Qiu ini. Yang terbaik adalah tidak menyentuh Yan Gou ini. Jangan sampai Anda menyebabkan lebih banyak masalah. Hahaha. Aku, Omi, bersumpah untuk tidak pernah diancam oleh siapapun lagi. Jadi bagaimana jika pangeran, kata Omi. Sangguan Zuo berkata, "Setidaknya Pangeran Yan Plak sedang mencarimu untuk sesuatu. Mungkin itu bagus. Baiklah. Kalau begitu aku akan berjanji untuk pergi dan melihat apa yang dia inginkan dariku. Aku akan menemanimu." Samira berkata. Omi mengangguk. Alasan mengapa Samira menemani Omi mungkin karena dia takut Omi akan terlalu impulsif. Omi sangat berbakat. Kepercayaan dirinya sudah meledak. Dia tidak bisa lagi menerima setengah dari keluhan. Itu sebabnya dia semakin berbakat. Semakin diterima dan pantang menyerah dia. Dalam perjalanan ke Pangeran Yan Swallow, Samira berkata, "Omi, mengapa kamu ingin pergi dan membantu 40 pangeran Yan yang kamu inginkan? Faktanya, aku merekomendasikan pangeran yang lebih baik padamu. Dia adalah pangeran ke-33, Yan Jing. Mengapa Anda merekomendasikan pangeran ini kepada saya?" "Hehe, sejujurnya, Ibu Yan Jing, dia menikah dari keluarga sangguan kami. Bernama Sangguan Ping. Dan dia juga bibiku. Jadi Pangeran Yan Jing, kekuatan ibunya adalah keluarga sangguan kita. Sedangkan pembantu Anda, Yan Si, ibunya hanyalah seorang pelayan istana. Dia sama sekali tidak. Tanpa kekuatan klan ibu, kamu mungkin juga mendukung sepupuku." "Sepupu. Putra bibiku. Tentu saja dia sepupuku. Sepupu pangeran. Yah." Omi tersenyum. "Tidak heran kamu mendapatkan kuota siswa internasional dengan mudah. Cut, gadis saya mencapai kelas 8 mesmeris pada usia 19 dan dianugerahi gelar Imperial Talent pada usia 19 tahun. Dengan bakat saya yang memukau ini, bahkan jika saya tidak melalui koneksi dan mengandalkan prosedur normal untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, saya masih memiliki peluang tinggi untuk datang," kata Sangguan Zuo. Seperti yang diharapkan, kuota siswa internasional Samira adalah melalui koneksi. Tetapi dia juga benar. Jika dia tidak melalui koneksi, dengan bakatnya dalam memukau, dia juga memiliki kesempatan setidaknya 60%. Omi hanya tersenyum dan tidak menyangkal bakatnya. Jika tidak, bagaimana dia bisa menjadi seorang yang begitu kuat dalam sekejap? Mengatakan itu, di luar rumah bangsawan Yanplu, ini adalah istana Pangeran Yanplu. Pangeran Yan Plunder baru saja menembus kesempurnaan bawaan beberapa waktu lalu, dan manor ini baru saja diakuisisi. "Berhenti. Siapa itu?" Seorang pria dicegat di pintu. Omi bersinar. Mata yang luar biasa. "Bukankah kamu pernah melihat Omi yang begitu terkenal selama ini?" Samira sibuk. "Dia adalah Omi. Bukankah Yang Mulia Pangeran Yanwu ingin memanggil Omi? Jangan terus-menerus memberi tahu dulu. Ikuti aku." Penjaga gerbang berkata. Omi memandang anjing penjaga ini dengan sangat kesal. Anjing lain berkelahi dengan orang lain. Menghadapi Omi, sukses besar bawaan. Tetapi dia masih sangat cerewet. Tidak tahu bagaimana menghormati seniornya sama sekali. Namun, juga, itu adalah anjing pangeran. Dan di depan pintu seseorang, Omi tidak bisa secara terbuka melawan anjing itu. Memasuki manor. Di salah satu koridor rekreasi manor,
Seorang pria berpakaian cantik sedang berbaring di kursi goyang, dikelilingi oleh beberapa wanita yang memijatnya. Omi dan Sangguan Zuo berjalan ke arahnya. Dan Sangguan Zuo memberi isyarat kepada Omi dan kemudian memberi hormat. Salam, Yang Mulia Pangeran Yanplu. Bangun. Yan Go membuka matanya. Lalu menatap Omi dan bertanya, kamu Omi? Tepat sekali. Mengapa kamu tidak memberi hormat ketika kamu melihat pangeran ini? Punggung saya terluka dan saya tidak bisa membungkuk untuk memberi penghormatan. Jadi saya harap Yang Mulia akan memaafkan saya. Kamu, Pangeran Yan Go marah dan tidak berani. Lalu dia tertawa. Hahaha. Omi, lumayan. Sangat ramah. Saya suka menteri dengan kepribadian seperti itu. Yan Go tertawa. Dia ingin marah tetapi tidak. Tetapi dengan sengaja mengatakan punggawa. Memberi tahu Omi bahwa Anda hanyalah seorang punggawa. Omi tidak repot-repot berdebat dengannya. Dan bertanya, saya ingin tahu apa yang ingin dilihat oleh Yang Mulia. Pangeran Yan Go. Untuk melihat saya. Omi, aku mendengar tentang reputasimu 2 hari yang lalu. Tapi aku hanya mendengar hari ini bahwa kamu adalah siswa asing dari Kekaisaran Yan Huang. Hahaha, kebetulan sekali. Jadi pangeran ini mengirim Jin untuk memanggilmu. Ngomong-ngomong, di mana Jin yang memanggilmu? Mengapa dia tidak datang? Inferno Prince bingung. Tetapi tidak terlalu khawatir. Oh, Omi berbau. Budak anjing itu. Dia pasti masih terbaring di luar manor Omi. Tidak bisa bangun. Omi, aku sudah lama tidak kembali ke Kekaisaran Yan Huang. Aku belum pernah mendengar tentangmu di negara ini sebelumnya. Dari keluarga Kekaisaran Yan Huang dari mana kamu berasal? Tidak ada keluarga, kata Don Omi. Tidak ada keluarga maka kamu harus menjadi bakat kekaisaran jika kamu bisa datang ke sini untuk belajar. Menteri pembantu pangeran mana kamu sekarang? Namun, kamu tidak memiliki master sekarang. Omi selalu merasa menggelegar mendengar mengucapkan kata tuan. Aku tidak punya master. Tapi aku adalah bakat tambahan dari 40 pangeran. Bakat tambahan Yan Yu. Seorang menteri pembantu Yan Yu. Hahaha. 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 Yan Plu tertawa bahak seolah-olah dia telah mendengar lelucon. Apa Yang Mulia tertawakan? Omi. Ini benar-benar terlalu sia-sia. Bagi seseorang yang berbakat sepertimu untuk bekerja sebagai bawahan untuk sampah Yan Qiang itu. Oh. Ya, Omi. Aku sangat mengagumimu dan bermaksud membawamu sebagai menteri pembantuku. Bagaimana memperkuatnya? Maaf, Yang Mulia Yan Qiang memiliki kebaikan kepada saya. Saya tidak mau membantu siapapun kecuali dia. Alis Yan Qiu berkerut. Sedikit ketidaksenangan muncul dan berkata, Omi, kamu harus menjadi orang yang cerdaskan. Antara Yan Qiang dan aku, siapa yang lebih unggul dan siapa yang lebih rendah? Tidak bisakah kamu melihatnya? Anda harus tahu bahwa pangeran seperti saya yang dapat datang ke Star Ocean Academy untuk belajar di luar negeri memiliki potensi yang sama sekali berbeda di masa depan. Anda juga harus tahu bahwa ada begitu banyak pangeran di sekitar Yan Huang kami. Tidak setiap pangeran dapat datang untuk belajar di luar negeri. Tetapi hanya mereka yang lulus harus lulus kerajaan. Oh, sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Apakah kamu tahu apa itu tes kerajaan? Ujian kerajaan adalah penilaian yang sangat ketat. 20 duel yang diadakan setiap hari untuk termasuk duel Akademi Samudra Bintang selama 10 hari berturut-turut. Ini menambahkan hingga 200 duel. Hanya pangeran yang memenangkan lebih dari 195 duel yang dianggap telah lulus ujian kerajaan dan dapat pergi belajar di luar negeri. Dan saya, tidak hanya lulus penilaian, tetapi saya memenangkan semua 200 pertarungan duel. Jadi Anda harus melihat bakat dan potensi masa depan saya. Mungkin, di masa depan saya akan menjadi Kaisar Yan Huang. Anda pintar. Anda harus tahu apa yang harus dilakukan. Dan Yanxi yang Anda layani. Sejauh yang saya tahu, ketika dia mengambil bagian dalam ujian kerajaan pada waktu itu, dia hanya memenangkan 30 dari 200 duel. Pangeran yang tidak berguna. Anda benar-benar berani mengatakan sesuatu tentang mengetahui apa yang harus dilakukan di depan saya. Benarkah? Jadi, Yang Mulia sangat berbakat. Sudut mulut Omi naik. Di mata Omi, 29 tahun sebelum mencapai kesempurnaan agung bawaan. Apa yang kuat? Namun, mengenai pangeran kekaisaran Yan Huang yang harus lulus ujian kerajaan untuk belajar di luar negeri, Omi ini tidak tahu. Ketika dia datang ke sini, Yan Qiang hanya mengatakan bahwa dia belum lulus ujian. Jika tidak, dia akan datang 2 tahun yang lalu. Tapi sebaliknya, pangeran bukanlah orang biasa.
Mereka akan sangat bingung jika bakat mereka tidak cukup baik dan mereka mati dalam duel dengan binatang laut di Akademi Laut Bintang. Jadi mereka harus memastikan bahwa kemungkinan mati di panggung duel sangat kecil sebelum mereka dapat belajar di luar negeri. Yan Gou berdiri dan berkata, Omi, ku dengar kamu juga baru saja melangkah ke kesempurnaan agung bawaan. Benar, Omi mengangguk. Omi memang. Tapi Omi telah menembus ke level kedua dari kesempurnaan agung bawaan tadi malam. Omi, kalau begitu, mari kita bertempur. Aku juga akan membiarkanmu mengalami kekuatan pangeran ini. Omi berkata, saya khawatir itu bukan ide yang baik. Yang mulia Pangeran Yan Gou. Anda seorang pangeran. Kalau saya menyakiti Anda. Budak yang berani. Pangeran ini bisa lulus ujian kerajaan. Apakah ia mendapat keberuntungan? Menyakitiku. Apakah pangeran ini adalah sejumput bola nasi? Sedikit kemarahan muncul di antara alis Yansu. Sedikit kemarahan juga muncul di mata Omi. Benar-benar ditemukan budak. Dengan status Omi saat ini, dia tidak bisa mengenali intimidasi semacam ini lagi. Yang mulia Pangeran Yan Gou. Bukannya saya tidak akan melawan Anda. Tetapi saya tidak berani. Pedang tidak memiliki mata. Sangat mudah untuk menyakiti orang. Jika Yang Mulia bersedia melawan saya, maka tolong tulis surat penafian bahwa saya tidak bisa disalahkan tidak peduli apakah saya menyakiti Anda. Omi mengatakan bahwa Omi akan membuat menulis surat transmisi dan kemudian dia keras. Baiklah. Karena kamu sangat tenggelam, aku akan mengirimkan surat pengampunan dari kesalahan. Pangeran Yan Plak segera menulis surat penafian, yang menyatakan bahwa memotong dengan Omi adalah tindakan yang dia prinsipkan. Dan tidak peduli apakah dia menyakiti Omi, atau jika Omi menyakitinya, kedua pihak tidak akan mengejarnya. Omi tersenyum tanpa mengindahkan. Yang mulia, kalau begitu tolong. Omi, kamu membuatku menulis pengabaian karena takut menyakitiku. Ini sangat menghina pangeran ini. Mari kita lihat bagaimana aku akan memberi pelajaran. Setelah mengatakan itu, Yan Plu tiba-tiba mengambil langkah panah dan terbang menuju Omi. Kecepatannya sangat cepat. Omi terkejut. Layak bisa lulus ujian kerajaan. Dia memang memiliki kekuatan. Hanya saja, kekuatan sangat rendah di mata Omi. Belum lagi, dalam sekejap mata, Yan Gou sudah membunuh Omi, dan hendak menusuk dada Omi ketika dia melihatnya. Tamparan besar entah bagaimana menetes dan tiba-tiba menamparkan wajah Yan Gou. Ledakan, Yan Gou terbang ke samping dalam sekejap. Di mana lawan Omi? Namun, Omi memiliki niat untuk memberitahu dia betapa kuatnya dia. Jadi tentu saja, dia tidak akan berhenti dengan mudah. Ketika Pangeran Yan Plak terbang ke satu sisi dan belum mendarat di tanah, tanpa menunggunya mengatakan apa-apa, duel roda hantu lainnya naik dan meraih kerah Yan Plak. Pah, 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 ha. Omi menamparkan ke kiri dan ke kanan. Begitu cepat sehingga pukulannya tidak bisa berhenti. Dan pada saat ini, Omi sendiri tidak tahu banyak berapa hasil yang dia berikan secara total. Pada saat Omi berhenti, Pangeran Yan Plu, yang tertangkap di tangannya, telah membengkak menjadi kepala babi. Omi berpura-pura ketakutan dan sibuk berkata, Yang Mulia, apakah Anda baik-baik saja? Maaf, saya kehilangan kendali. Saya minta maaf, Yang Mulia. Pada saat ini, Yan Plu benar-benar tersingkir, hanya menamparkan kiri dan kanan. Kepalanya berputar pusing. Dan begitu Omi melepaskannya, dia tiba-tiba pingsan dan duduk di tanah. Samira, yang berdiri tidak jauh di dekatnya, sekarang tertegun dan menatap Omi dengan mencela. Memukuli pangeran seperti ini. Jika ini di Kekaisaran Yan Huang, akan segera ada banyak orang kuat yang akan keluar dengan marah untuk menunjuk Omi. Omi menyelam ke dalam dan berkata, Yang Mulia Pangeran Yan Plu, maaf itu bukan apa-apa sekarang. Aku akan pergi dulu. Omi menarik Samira pergi dengan api, mengambil keuntungan dari fakta bahwa Pangeran Yan Plunder pusing dan belum kembali sadar. Setelah meninggalkan Manor Yan Plak Prince, Samira mencengkeram. Kamu telah melakukannya terlalu ringan. Aku sengaja melakukannya. Aku membenci para pangeran ini. Selalu bertindak seperti mereka lebih unggul.
Aku menamparnya sampai mati. Dia benar-benar memanggilku budak, mencari kematian. Omi, itu ide yang berbahaya. Aku tidak percaya bahwa Pangeran Yanplak akan membiarkan seperti ini. Jadi bagaimana jika kita tidak membiarkan seperti ini? Saya masih memiliki surat pengampunan yang ditulis oleh tangan saya sendiri. Saya memiliki surat pembebasan di tangan saya. Dia memukul seperti ini. Dia hanya harus menyalahkan atas keterampilan inferiornya sendiri. Bahkan di depan kaisar, saya masih punya alasan untuk membela diri. Omi hanya tidak takut. Kali ini Yan Rou hanya bisa menderita kerugian bodoh. Di istana Pangeran Yanplak, Yanplak terjaga sepenuhnya. Di mana Omi? Mata Pangeran Yan Penjarahan memancarkan api dan berteriak. Yang mulia, Omi sudah pergi. Yang mulia, bagaimana wajah Anda? Apakah Anda ingin bawahan Anda memberi Anda pekerjaan pukulan? Tiup kamu. Yan Gou menendang sebelum pergi. Omi, aku belum menyelesaikanmu. Yan Gou menyentuh kedua sisi wajahnya. Benar-benar tidak masuk akal dan bengkak tua dan tinggi. Yan Plu tidak pernah mengalami kemarahan seperti itu dalam hidupnya. Tetapi Pangeran Suci itu benar-benar memukul seperti ini. Tentu saja, Yan Plu juga gemetar pada kekuatan Omi. Dia adalah seorang pangeran, dan memiliki banyak pria yang lebih kuat darinya. Apa itu Omi, yang berani mempermalukannya seperti ini? Yan Gou segera memindahkan keluar dari Manor. Dengan marah akan menyelesaikan skor dengan Omi. Begitu Omi dan Sangguan Zuo tiba di rumah, teriakan Pangeran Yan Plu datang dari luar. Omi, beraninya kamu. Detik berikutnya, Pangeran Yan Plus masuk dengan marah. Omi memandang dengan jijik dan bertanya, Yang mulia Yan Plus, apakah Anda punya instruksi lagi? Omi, kamu berani memukul pangeran ini. Yan Gou sangat gigih. Omi tertawa. Yang mulia bercanda. Saya adalah orang rumput. Di mana saya berani memukul seorang pangeran yang terhormat. Kamu baru saja menamparku berkali-kali. Aku belum menyelesaikanmu. Hahaha. Yang mulia sangat pelupa. Kami hanya berdebat, tidak berkelahi. Saya sudah mengatakan bahwa menyertakan pasti akan menyebabkan kerusakan. Tetapi Anda bahkan menulis surat pengabaian untuk mendorong saya. Apakah Anda lupa semua itu? Anda adalah seorang pangeran dari Kekaisaran Yan Huang. Anda tidak terampil seperti orang lain. Melukai diri sendiri selama pemotongan. Dan masih datang untuk mengganggu saya setelah itu. Anda benar-benar telah mempermalukan seluruh Yan Huang kami. Yang mulia Yan Plu. Jika Anda benar-benar ingin menyelamatkan wajah Ibu Pertiwi Anda harus membuat masalah, sampai orang lain mengetahui dan kehilangan martabat negara Anda. Kata Omi sambil mencibir. Omi, kamu sengaja melakukannya. Kamu melakukannya dengan sengaja untuk memulai. Tatapan Omi dingin dan berkata, Pangeran Yan Gou, ini adalah akhir dari masalah ini. Jika kamu terus tidak menyadari dirimu sendiri, jangan salahkan Omi karena aku mengirimkan pesan kasar. Orang-orang nakal yang berani. Beranilah untukku. Yan Gou berteriak. Mengeluarkan kekuatan seorang pangeran. Hahaha. Apakah aku berlutut yang kamu inginkan? Kamu, Bang. Omi memukul dada Yan Gou dengan telapak tangan dan menjatuhkannya ke tanah. Berkata, Yan Gou, itu karena kamu adalah seorang pangeran yang aku pasang bersamamu di setiap kesempatan. Jika itu orang lain, aku akan melumpuhkannya sejak lama. Jika kamu masih begitu bodoh pada dirimu sendiri, maka jangan salahkan aku. Omi, kamu berani memberontak. Pemberontakan. Kau hanya seorang pangeran dan memukulimu adalah pemberontakan. Siapa sih kamu? Anda pikir Anda kaisar? Ups. Anda ingin merencanakan untuk merebut tahta. Omi, tunggu aku. Aku, Yan Gou, tidak akan membiarkanmu pergi. Aku bersumpah untuk tidak menghancurkan 9 klanmu sampai aku melakukannya. Yan Gou mengeluarkan kata-kata kasar dan berputar untuk terbang menjauh. Tatapan Omi dingin. Samira berkata, Omi, kamu dalam masalah besar. Ya, kenapa kamu baru saja memukulnya? Siapa yang membiarkan begitu sombong di depanku dan membuatku gemetar? Orang seperti ini sudah bersumpah. Apakah kamu masih takut akan menghasilkan ekstra? Sayangnya, sekarang Star Ocean Academy, dan dia membawamu. Itu tidak bisa dihindari. Tetapi kembali ke Kekaisaran Yan Huang. Itu berbeda, Sangguan Zuo berkata tanpa daya. Hahaha, kalau begitu aku, Omi, hanya perlu menunggu dan melihat. Menatap Omi dingin. Dan wajahnya tidak terlihat seperti dia merasa sedikit takut. Samira merasa bahwa Omi telah sedikit berubah. Dibandingkan dengan sebelum dia keluar untuk belajar. Sekarang seolah-olah kepercayaan dirinya sangat meningkat dan dia tidak takut pada siapapun. Mentalitas Omi memang sedikit berubah.
Di masa lalu, Omi belum meneliti hukum besar penghisap dewa. Jadi Omi takut bahwa dia akan memiliki bakatnya yang dibatasi suatu hari nanti. Atau, bahwa itu akan memakan waktu puluhan tahun. Atau bahkan ratusan tahun untuk menjadi kuat. Dan bahwa dia akan dihancurkan sampai mati setelah sekian lama. Jadi pada saat itu, Omi masih sangat teliti terhadap orang-orang kuat itu. Terutama yang terkait dengan istana Yan Huang. Namun, sekarang setelah Omi meneliti hukum besar penghisap Tuhan, Omi bisa menjadi lebih kuat lebih cepat. Jadi Omi percaya diri pada dirinya sendiri. Dan hatinya mulai membengkak, tidak lagi mau ditindas. Pangeran Distrik, pergi ke neraka. Bakat Omi daripada dia, mengapa dia harus diintimidasi? Apa itu pangeran? Seorang pangeran hebat Dan kemudian bergoyang-goyang. Pangeran juga membiarkan makan sutra. Jangan percaya menunggu dan melihat. Pangeran Yanplu kembali ke rumahnya dengan marah. Paru-parunya akan meledak. Dia tidak menyangka bahwa Omi akan begitu berani. Dia adalah seorang pangeran yang telah lulus ujian kerajaan. Dia memiliki prospek yang tidak terbatas. Dan dia berani bertarung. Namun, ini adalah Star Ocean Academy. Dia benar-benar tidak punya cara untuk menahan Omi saat ini. Dia tidak bisa melawan atau mengalahkannya. Beberapa orang Pangeran Yanplak juga sangat marah ketika mereka melihat Yang Mulia telah membengkak. Yang Mulia, hal-hal telah sampai pada hal ini. Kami hanya bisa pergi dan memberi tahu Senior Helin. Tetapi dia berada di pulau terlampir ribuan kilometer jauhnya. Dan akan memakan waktu beberapa hari untuk datang. Terlepas dari berapa hari yang dibutuhkan, segera kirim selebaran dan katakan padanya untuk segera tiba ke Pulau Marsial. Ya, He Wei adalah pria kuat bawaan transenden yang telah menemani Pangeran Yan Guo bersama untuk belajar di luar negeri saat itu. Serta penjaga ahli bawaan transenden di sisi Pangeran Yan Guo. Sama seperti senior Asang di sisi 40 Pangeran Yan Guo. Seorang pria kuat bawaan transenden yang telah menemani untuk belajar di luar negeri saat itu. Kecuali bahwa itu Star Ocean Academy tidak mengizinkan siswa non-siswa untuk tinggal. Jadi dia tinggal di pulau terlampir beberapa ribu kilometer jauhnya di itu. Sehingga jika sesuatu terjadi, dia bisa datang untuk mungkin melalui selebaran. Pangeran dari kerajaan lain, penjaga mereka sama, tinggal di pulau terlampir ribuan kilometer jauhnya. Omi, jika kamu berani mempermalukan pangeran ini, aku ingin kamu mati jika kamu ingin mati dan hidup jika kamu ingin hidup. Pangeran Yan Plunder gigi yang padat. Di rumah Omi, Samira berkata, Yan Plu tidak bisa mengalahkanmu. Dia pasti tidak akan menyerah begitu saja. Dia pasti akan bergerak untuk membantu. Setiap pangeran memiliki setidaknya satu penjaga yang kuat di luar bawaannya. Dan Yan Guo pasti memilikinya juga. Ketika dia datang untuk belajar di luar negeri, dia pasti memiliki setidaknya satu penjaga di luar bawaan untuk mengikutinya. Saya berada di organisasi Dewi sebelumnya. Saya mendengar bahwa ada sebuah pulau terlampir ribuan kilometer jauhnya dari Akademi Samudra Bintang. Dan penjaga yang menyertainya dan yang lainnya untuk sementara tinggal di pulau terlampir. Jadi saya kira penjaga bawaan Pangeran Yan Guo yang luar pasti ada di sana juga. Omi berpikir, jadi bagaimana jika ada di sana? Aku akan menghadapi apa artinya menemukan kotoran. Pangeran Yan Plunder, jika kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, jangan paksa aku untuk membuatnya makan sutra. Kamu, Samira setuju. Omi sebenarnya tidak khawatir sama sekali. Dia khawatir sampai mati. Benar-benar Kaisar tidak cemas Kasim. Di mana Omi perlu khawatir? Penjaga bawaan transenden dari Pangeran Yan Lut, bersiap untuk mati adalah tingkat pertama dan kedua dari tahap awal alam persatuan. Omi sekarang memiliki Life Crystal. Mungkin tidak berani bertarung dengan alam persatuan. Belum lagi, Yi Tianxing teman ini. Apakah itu sia-sia? Selanjutnya, setiap hari, Omi turun ke laut pagi-pagi sekali untuk membunuh binatang laut dan tinggal di sana sampai gelap. Setiap hari, dia bisa membunuh sekitar 20 binatang laut. Hanya saja, mereka semua sedikit lebih tinggi dari wilayahnya. Sama seperti ini, Omi membunuh terus-menerus selama 7 hari. Secara total, dia telah membunuh lebih dari 150 binatang laut. Omi juga menyedot energi spiritual dari 150 binatang laut. Omi hampir meledak karena kelelahan setelah 7 hari pembunuhan terus-menerus. Akhirnya, Omi merasakan energi spiritualnya terisi lagi. Lalu, akhirnya menyentuh alam tingkat ketiga. Omi buru-buru kembali ke pintunya yang tertutup. Jika dia tidak mencapai level ketiga, Omi benar-benar tidak akan bisa bertahan. Dalam 7 hari terakhir, Omi hampir mati setidaknya 10 kali karena dia dikepung.
Setelah Omi kembali ke Manor, dia menutup pintu selama 2 jam dan akhirnya menerobos ke tingkat ketiga kesempurnaan bawaan. Yay! Itu luar biasa. Aku hanya menggunakan 1 minggu untuk menerobos dari tingkat kedua kesempurnaan besar bawaan ke tingkat ketiga. Namun, aku melakukan upaya yang baik. Aku akan berhenti dengan baik selanjutnya. Itu terlalu banyak. Omi hendak beristirahat dengan baik ketika tiba-tiba Samira berlari masuk dan berteriak. Ini tidak baik. Ada apa? Aku akan beristirahat selama setengah bulan sekarang. Tidak peduli apa. Aku tidak ingin memperhatikan apapun. Kamu bisa mengurusnya untukku. Kamu tidak lemah lagi. Kamu masih memiliki kemampuan ini. Omi berkata kepada Samira. Beberapa hari terakhir ini, Samira juga pergi ke pantai setiap hari. Meskipun dia tidak bisa menemaninya turun ke laut. Tetapi dia menunggu Omi kembali ke pantai. Pada saat yang sama, dia sendiri juga mencoba membuat lagu pengantar tidur. Kekuatan Samira juga sangat kuat. Tentu saja, mengacu pada mesmerisme. Omi, lari. Lari. Jalankan lari apa? Aku baru saja mendengarkan. Apakah kamu lupa bahwa 7 hari yang lalu, kamu menyerang Pangeran Yan Plunder? Kemarin, penjaga alam persatuan dari Yan Sui Prince datang. Kami pergi ke laut akhir-akhir ini. Jadi kami tidak menemukan Anda. Tetapi hari ini mereka mendengar bahwa Anda kembali. Pembangkit tenaga listrik Unity Realm akan segera tiba di sini. Jadi larilah. Samira berkata dengan cemas. Alis Omi berkerut. Jika Samira tidak menyebutkannya, Omi akan melupakan Pangeran Yanlut. Lari. Tepat pada saat ini, teriakan datang dari luar. Lari. Di mana Anda berlari? Detik berikutnya, seorang pria kuat yang melampaui batas memasuki Manor Omi dalam sekejap. Tidak lama kemudian, Pangeran Yan Plak juga terbang masuk. Pangeran Yan Plak menunjuk ke arah Omi dan berkata, Helin, itu dia. Bunuh dia untukku. Aku akan bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Mata Omi menatap lelaki tua dari alam persatuan. Dilihat dari momentum di tubuhnya. Itu mirip dengan senior Asang. Maka, itu pasti seseorang dari tingkat pertama alam persatuan awal. Menghadapi orang-orang kuat dari alam persatuan, Omi tidak bisa lebih cepat dari yang lain. Jadi tidak mungkin melarikan diri. Dan bahkan tidak ada kesempatan untuk mencari Yi Tianxing. Namun, Omi tidak berpikir untuk melarikan diri, melainkan melawannya. Kamu adalah Omi. Orang tua itu bertanya dengan mata muram. Ya, kamu yang mana? Jangan laporkan namamu dulu. Hahaha. Omi, sebagai warga kerajaan Yangou, kamu secara terang-terangan menyampaikan pangeran. Kamu pantas mati karena kejahatanmu. Sebagai menteri pembantu yang mulia Yangou, saya tidak akan membiarkan Anda pergi hari ini. Sebagai warga yang menguasai Yan Huang, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun yang menghinaku. Bahkan seorang pangeran tidak ingin menghinaku. Bagus, Omi. Hari ini aku akan berjuang untuk kaisar kekuasaan dan membunuhmu. Kamu penjahat-jahat yang berbahaya dengan tangan. Sungguh pengkhianat. Tatapan Omi sekilas. Life Crystal di tangannya selalu siap. Hari ini adalah pertama kalinya dia bertarung dalam pertempuran yang melampaui sifat bawaannya. Pangeran Yan Plunder berseru. Ayo, tunggu apa lagi? Bunuh orang gila yang berbahaya ini. Orang tua bernama Helin mengangguk. Pembuluh darah di tangannya terangkat. Dan pada saat berikutnya, seluruh tubuhnya terbang ke arah Omi. Omi selalu waspada. Dia tahu bahwa pembangkit tenaga listrik Unity Realm begitu cepat sehingga dia tidak bisa melewatkan bahkan sekejap mata. Jadi saat tubuh lelaki tua itu bergerak, Omi segera menuangkan energi internal ke dalam Life Crystal di tangannya. Kecepatan lelaki tua itu memang cepat, dan dia mencapai Omi dalam sekejap mata. Namun, tiba-tiba, bola kristal di tangan Omi menyala seolah-olah seterang matahari. Mata lelaki tua itu tiba-tiba terstimulasi, merasa seolah-olah dia buta. Omi mengeluarkan konsentrasi 100% dan menamparkan kepala lelaki tua itu pada saat yang sama saat bola kristal menyala. Dan beruntung lelaki tua itu setengah kepala lebih pendek dari Omi. Jika tidak maka tidak akan kehilangan itu. Hukum besar yang menyedot Tuhan. Omi tahu bahwa itu peluangnya terbatas. Saat dia menyentuh bagian atas kepala lelaki tua itu, dia menerapkan hukum besar Dewa Penghisap untuk menghisap dengan pembohong. Bahkan sepersekian detik mengisap pembohong akan cukup untuk memberikan pukulan fatal bagi lelaki tua ini. Benar saja. Dalam waktu kurang dari sekejap mata, tubuh lelaki tua dari alam persatuan mundur. Kamu, orang tua Unity Realm memandang Omi dengan tidak percaya. Pada saat ini, dia merasa jiwa baru saja ditarik menjauh darinya.
dan merasakan sedikit rasa sakit yang aneh di kepalanya. Hanya untuk sekejap mata. Omi memegang bola kristal di tangannya dan bersinar. Kamu tidak lebih dari itu. Orang tua itu gemetar karena marah. Pangeran Yan Plunder tidak puas. Helin, bagaimana Anda melakukan sesuatu? Saya mengatakan kepada Anda untuk menamparnya sampai mati. Di mana Anda menamparnya sampai mati? Orang tua dari alam penggabungan menggigit dan menembak Omi sekali lagi. Omi juga segera menuangkan energi internal ke dalam bola kristal pada saat itu. Sama seperti bola kristal bersinar ketika lelaki tua itu mencapai matanya. Namun, pada saat itu, lelaki tua itu menutup matanya agar tidak terpengaruh oleh bola kristal Omi. Dan setelah mengenali arah Omi, dia memukulnya dengan telapak tangan buta. Hati Omi bahagia. Orang tua konyol ini. Omi tiba-tiba mengambil keputusan roda hantu. Kilatan di belakang lelaki tua itu. Lalu telapak tangan menekan bagian atas kepala lelaki tua itu. Menghisap hukum besar Tuhan. Kali ini, Omi menempati posisi yang menguntungkan dan menghisap sedikit lebih lama dari yang pertama kali. Merusak lelaki tua itu berkali-kali lebih banyak. Ah, orang tua itu berbalik dengan ketakutan. Roda hantu Omi tekad terbang kembali. Bagaimanapun, Omi adalah bawaan dan tidak bisa menahan serangan apapun dari pembangkit tenaga listrik Unity Realm. Dia sudah menggunakan hukum mengisap Divine 2 kali pada orang tua itu, yang telah menyebabkan kerusakan fatal. Seperti yang diharapkan, lelaki tua itu sepertinya sedang kesurupan saat ini. Seolah-olah dia tidak bisa berkonsentrasi. Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang dia lakukan padaku? Orang tua itu diam-diam berbicara di dalam. Hilang satu demi satu. Ini membuat Pangeran Yanlut sangat tidak puas. Helin, kamu abadi tua. Aku menyuruhmu membunuh Omi. Untuk apa kamu membuang-buang waktu? Pangeran Yan Plak berteriak. Pada saat ini, lelaki tua Unity Realm benar-benar mengalami kesulitan mengatakan apapun. Teknik Omi ini terlalu aneh. Belum lagi bola kristal di tangannya. Yang lebih menakutkan adalah dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Menyebabkan jiwa menjadi sangat trauma. Jiwa trauma. Ini bukan sesuatu yang bisa bocor dalam 1 atau 2 hari. Ini fatal. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.